Sebuah film pendek yang sempat dipaksa disembunyikan oleh BBC tiba-tiba meledak di internet dan menggemparkan dunia. Semua bermula dari badai tropis dahsyat bernama Eleanor. Seorang produser dokumenter veteran BBC bernama Eleanor terpaksa terdampar di Jakarta selama 2 hari. Dalam pikirannya, Indonesia hanyalah titik transit di peta atau negara yang dikenal dengan ojek online dan tenaga kerja migran. Namun pukul 5 pagi, saat ia berdiri di sebuah gang sempit di kawasan Glodok, Jakarta, dan secara langsung menyaksikan sebuah pemandangan, ia tak punya pilihan lain selain mengangkat kameranya. Ini mustahil, gumamnya dalam hati. Apakah ini direkayasa? Rekaman yang oleh BBC dianggap tidak berharga itu justru mendapat tepuk tangan meriah selama 12 menit 23 detik di Festival Film Internasional Venesia. Seorang juri senior berkata dengan penuh haru, "Saya telah membuat film selama 50 tahun, tapi baru hari ini saya melihat secercah cahaya kemanusiaan yang begitu murni." Apa sebenarnya yang direkam Eleanor dalam 2 hari itu? Sebuah kebenaran yang mempermalukan BBC sekaligus mengubah pandangan dunia terhadap Indonesia. Cerita ini dimulai seperti ini. Saya Eleanor, produser dokumenter BBC. Sejujurnya, saya tidak pernah tertarik pada Indonesia. Proyek saya saat itu adalah tentang masa depan kota-kota megapolitan dunia, Tokyo, New York, Singapura. Indonesia bahkan tidak masuk daftar cadangan. Hanya karena semua penerbangan langsung dari Tokyo ke London habis, saya terpaksa transit di Bandara Soekarno-Hatta. Cuma 3 jam di lounge VIP, pikir saya. Saya meninggalkan Tokyo dengan hati puas. Syuting di Jepang berjalan sempurna. Keteraturan Shibuya Crossing, ketepatan waktu Shinkansen, kemewahan Ginza Avenue. Satu-satunya negara maju di Asia memang Jepang, kata saya pada diri sendiri. Ketika mendarat di Soekarno-Hatta, saya tidak merasa gugup sama sekali. Malah ada sedikit rasa meremehkan. Saya menganggap bandara ini hanya meniru gaya Jepang. Tapi tiba-tiba, pengumuman bergema. Karena badai tropis, semua penerbangan internasional dibatalkan atau ditunda selama 2 hari demi keselamatan. Apa? Saya bergegas ke counter maskapai. Tidak ada cara lain, saya punya wawancara penting di London. Petugas menjawab dengan sopan namun tegas. Demi keselamatan, ini satu-satunya pilihan. Mereka akan mengatur hotel gratis di kota. Ini skenario terburuk. Saya harus membuang 2 hari di tempat yang saya anggap tidak istimewa. Di dalam bus bandara menuju Jakarta, kekesalan saya semakin memuncak. Mengapa harus transit di Indonesia? Seorang gadis muda yang duduk di sebelah saya sepertinya menyadari kekecewaan saya. Dengan malu-malu ia berkata, "Halo, saya Yasmin. Apakah Anda Ibu Eleanor, produser BBC? Saya dulu kerja di London, baru pindah kembali ke sini. Kalau butuh bantuan, bilang saja." "Tidak, terima kasih. Saya akan tinggal di hotel saja," jawab saya dingin. Yasmin tersenyum canggung dan tak berbicara lagi. Sesampainya di hotel, suasana hati saya semakin buruk. Menghabiskan 2 hari di kota kelas 2 terasa seperti penyiksaan. Saat itu saya dipenuhi kesombongan dan prasangka. Malam harinya, wifi hotel tiba-tiba bermasalah karena badai. Saya harus menyiapkan materi wawancara di London, tapi tanpa internet saya frustasi. Akhirnya, saya memutuskan keluar mencari wifi di kedai kopi atau minimarket terdekat. Saat keluar hotel, angin kencang dan hujan menyambut saya. "Aku rindu London," keluh saya. Saya berjalan tanpa tujuan. Tapi ada yang aneh. Meski sudah lewat jam 10 malam, jalanan masih ramai. Dan yang paling mengejutkan, banyak perempuan berjalan sendirian dengan santai. Hal yang hampir mustahil di London malam hari. Saat mencari wifi, saya berhenti di halte bus. Bus kota terakhir datang. Karena penasaran, saya naik. Begitu naik, pemandangan aneh menyambut saya. Seorang kakek hendak menempelkan kartu elektronik, tapi bunyi bip 2 kali. Saldo kurang. "Wah, lupa isi ulang," katanya malu.
Pemuda di belakangnya langsung mengambil kartunya sendiri dan menempelkannya. Biar saya saja, kek. Oh, jangan, Nak. Merepotkan. Nanti saya ganti tunai saat turun. Tidak usah, kek. Cuma sedikit kok. Silahkan duduk. Yang lebih mengejutkan, penumpang lain tidak memandang aneh. Seolah-olah ini hal biasa. Di London, adegan ini pasti jadi pusat perhatian. Bus terus berjalan. Seorang ibu hamil naik. Seketika 3 orang serentak berdiri menawarkan tempat duduk. Mereka saling tersenyum. Di seberang saya, seorang pemuda hampir kelewatan halte. Wanita di sebelahnya menepuk bahunya pelan. "Mas, halte berikutnya ya?" "Terima kasih, Mbak." Awalnya saya kira mereka kenal, tapi ternyata orang asing. Apa yang saya saksikan di bus itu seperti kerikil kecil yang dilempar ke danau prasangka saya, menciptakan riak-riak. Untuk pertama kalinya, saya mencatat observasi tentang tempat ini di buku catatan saya. Belakangan, saya tahu ini bukan kasus khusus, melainkan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Keteraturan di sini bukan dari CCTV atau hukum ketat, melainkan dari rasa kemanusiaan mendalam yang disebut gotong royong. Kembali ke kamar, WiFi sudah normal, tapi saya tidak lagi membuka materi wawancara. Saya justru merenungkan semua yang saya lihat malam itu. Mengapa mereka mau membantu orang tak dikenal tanpa imbalan? Saat itu saya menerima pesan dari Yasmin. "Mbak Eleanor, kalau besok luang saya bisa ajak keliling Jakarta. Masih ada 1 hari penuh." Awalnya ingin menolak, tapi gambar-gambar malam tadi tak hilang dari pikiran saya. Akhirnya saya balas, "Baiklah, jam berapa?" "Jam 5 pagi. Saya ingin ajak Mbak ke tempat yang sangat istimewa." "Jam 5 pagi? Apa yang istimewa di sana?" Malam itu saya tak bisa tidur. Selama 15 tahun bekerja di London, saya telah menjelajahi dunia untuk dokumenter. Tapi saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Orang-orang saling membantu secara alami, tanpa kamera, tanpa mengharapkan imbalan. Di luar jendela, lampu Jakarta masih terang. Minimarket 24 jam, pengemudi ojek online masih sibuk di tengah angin dan hujan. Tiba-tiba saya sadar, London setelah jam 10 malam adalah kota yang tertidur. Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Atau lebih tepatnya, kota yang diam-diam saling menjaga, bahkan sebelum matahari terbit. Pukul 4.30 pagi saya keluar hotel. Udara masih sejuk, tapi ada perasaan baru. Bukan kekesalan, melainkan antusiasme yang tak bisa dijelaskan. Yasmin sudah menunggu. "Siap, Mbak? Mulai sekarang apa yang Mbak lihat tidak akan pernah ada di buku panduan wisata. Inilah Jakarta yang sesungguhnya." Kami masuk ke gang sempit di Glodok. Tak ada gedung pencakar langit, hanya papan nama tua, tralis besi berkarat, dan dinding cat pudar. Udara lembab bercampur aroma masakan rumahan. Yasmin menunjuk warung kecil dengan lampion kuning tua. Di papan nama tertulis, "Warung Bubur Ibu Linda." Cahaya kuning hangat-hangat menembus kegelapan sebelum fajar. Uap putih mengepul dari pintu. "Ayo masuk." Saat pintu didorong, saya terpaku. Seorang nenek sekitar 70 tahun berdiri di depan panci besar mengaduk bubur ayam yang harum. Seorang anak laki-laki sekitar 12 tahun dengan tenang mengelap mangkuk. "Oh, Yasmin sudah datang. Ini temanmu dari Inggris. Wah, jauh sekali. Ayo nak, duduk. Ibu siapkan bubur hangat." Tanpa menunggu jawaban, nenek itu menyajikan semangkuk bubur hangat. Anak itu, Budi, memberi sendok. "Silahkan, Kak." Yasmin berbisik. "Budi anak angkat Ibu Linda. Beberapa tahun lalu keluarganya tertimpa musibah. Ibu Linda yang merawatnya." Budi tersenyum. "Sudah tidak apa-apa, ada ibu saja sudah cukup." Saya melihat Ibu Linda mengelus kepala Budi dengan lembut. Ikatan mereka lebih kuat dari darah. Pintu terbuka lagi. Sekelompok pengemudi ojek online, GoFood dan GrabFood masuk, masih membawa hawa dingin malam. "Bu, kami datang." "Wah, anak-anak ibu kedinginan ya. Ayo duduk, buburnya sudah matang." Setelah makan,
Saat mereka hendak membayar, Ibu Linda melambaikan tangan. "Tidak usah, kalian sudah bekerja semalaman. Cari uang susah. Bubur ini dari Ibu. Kalian yang menjaga kota ini tetap hangat di malam hari." Seorang pengemudi bersikeras. "Jangan begitu, Bu. Masa setiap hari gratis? Kalian menembus badai dan hujan. Ibu tahu betapa berbahayanya. Apa artinya semangkuk bubur? Makanlah yang banyak biar ada tenaga." Budi bangga berkata kepada saya, "Ibu saya yang terbaik. Selama warung ini buka, semua yang bekerja keras di malam hari punya semangkuk bubur hangat." Saya bertanya pada Yasmin, "Setiap hari seperti ini?" "Iya, 365 hari setahun, tanpa libur. Inilah gotong royong Indonesia. Bukan tertulis di undang-undang, tapi lebih kuat dari hukum. Ini koneksi terhangat antar manusia." Berturut-turut petugas kebersihan berseragam rompi reflektif masuk. Mereka juga tidak membayar. Salah satu diam-diam menyapu daun dan air di depan warung. Di sini, uang seolah kehilangan makna aslinya. Ada sesuatu yang lebih kuno dan berharga yang beredar di antara mereka. Saya yang terbiasa mengukur segala dengan angka dan keuntungan, tak bisa berkata-kata. Saya hanya berdiri memperhatikan mereka mengelilingi Ibu Linda seperti keluarga, saling bercerita. Semangkuk bubur biasa itu memancarkan cahaya suci yang menembus dinding kesombongan saya. Akhirnya saya mengerti. Apa yang saya lihat di bus bukan kebetulan. Ini adalah kehangatan yang tertanam dalam darah orang-orang di sini. Bukan hanya cerita mengharukan, tapi kekuatan kohesi sosial. Ide ini menghantam saya seperti petir. Saya harus merekam ini. Tanpa banyak bicara, saya pamit dan berlari kembali ke hotel mengambil kamera profesional. Proyek BBC, perintah Nigel, semua saya lempar ke belakang kepala. Saat dalam perjalanan kembali ke Glodok bersama Yasmin, telepon berdering. Nigel, atasan saya. "Eleanor, apa yang kau lakukan? Aku dengar kau tidak naik pesawat yang sudah dipesan." "Nigel, aku menemukan cerita luar biasa di Indonesia. Lebih dalam dari topik apapun yang pernah kita tangani." Saya menunjukkan beberapa rekaman jalanan. Nigel mengerutkan kening, penuh penghinaan. "Itukah yang kau sebut luar biasa? Warung bubur tua dan pekerja miskin. Proyek kita tentang masa depan Asia. Butuh pusat keuangan berteknologi tinggi, bukan drama murahan." "Drama murahan?" Kata-kata itu menusuk hati saya. "Nigel, kau salah. Yang kau lihat hanya kulit luar. Aku melihat kekuatan yang sama sekali berbeda." Tak sadar suara saya meninggi. "Tahukah kau bahwa kota yang kau anggap tak penting ini adalah salah satu ekonomi paling dinamis di kawasan, pusat budaya beragam, dan garda depan demokrasi? Ini bukan tempat kelas 2, tapi kekuatan yang harus dihormati dunia." Nigel pucat. Sebelum ia membalas, saya lanjutkan. "Kekuatan sejati yang kulihat adalah orang-orang biasa, seperti Ibu Linda yang setiap hari membangun kepercayaan sosial. Ketika bencana datang, mereka tak hanya bergantung pada pemerintah, tapi berkumpul saling membantu. Gotong royong dari bawah itulah benteng terkuat mereka." Keheningan. Lalu Nigel bilang, "Kau sudah gila, Eleanor. Kau telah dicuci otak oleh sentimen murahan. Kau bukan lagi pembuat dokumenter objektif. Kau dipecat." Telepon terputus. 15 tahun kerja keras lenyap begitu saja. Tapi saat memandang kamera di tangan, mengingat senyum Ibu Linda dan mata jernih Budi, saya tak menyesal sedikit pun. Pekerjaan bisa dicari lagi. Melewatkan cerita yang bisa mengubah pandangan dunia, itu yang akan saya sesali seumur hidup. Saya menelpon Yasmin. Suara saya bergetar, tapi teguh. "Yasmin, aku dipecat, tapi aku masih punya hampir sehari. Bisakah kau tunjukkan lebih banyak kebenaran kota ini?" "Tentu saja, Eleanor. Aku akan bawa kamu melihat pemandangan terindah di Indonesia. Bukan gunung atau pantai, melainkan manusianya." Ia membawa saya ke daerah pinggiran yang baru dilanda banjir bandang. Pohon tumbang, jalanan berlumpur, perabot terendam menumpuk di pinggir jalan. Udara penuh bau keputusasaan.
Tapi di tengah kekacauan, sekelompok relawan berkaus sederhana bekerja tenang dan terorganisir. Tak ada teriakan, hanya kerjasama sunyi. Kamera saya otomatis merekam. Saya melihat relawan wanita berlutut di lumpur, memberikan makanan hangat pada nenek ketakutan sambil menghiburnya. Para pemuda-muda menguras air dari rumah-rumah, membantu mengeluarkan barang tersisa. Tak ada kelelahan di wajah mereka. Yang paling menyentuh, mereka sering hanya duduk diam di samping korban, memegang tangan, mendengarkan cerita ketakutan dan kehilangan. Penghiburan melampaui kata-kata. Dengan bantuan Yasmin, saya wawancarai seorang relawan. "Mengapa kalian bisa begitu cepat sampai sini?" Ia tersenyum. Senior mengajarkan, bantuan harus dimulai dengan menenangkan jiwa. Kami tidak hanya memberikan barang materi, yang lebih penting, menyembuhkan hati. Barang bisa diganti, tapi luka hati perlu didengarkan. Yasmin menambahkan, ini kekuatan terpenting Indonesia. Beberapa dekade lalu, kita penerima bantuan asing. Kini, melalui masyarakat seperti ini, Indonesia menjadi kontributor besar bantuan kemanusiaan dunia. Saya hampir menangis melihat relawan menyeka air mata seorang anak. Akhirnya saya paham, warung bubur Ibu Linda bukan kasus terisolasi. Pengorbanan tanpa pamrih ini adalah DNA masyarakat Indonesia. Bisa jadi semangkuk bubur di malam hari, bisa pula menjadi kekuatan penyelamat besar di saat bencana. Kekuatan lunak, tapi lebih keras dari baja. Kembali ke hotel, saya melihat rekaman-rekaman kuat. Orang asing di bus, kehangatan warung Ibu Linda, bayang-bayang relawan. Ini adalah Indonesia yang tak pernah saya bayangkan. Tapi waktu tinggal setengah hari, saya tak mungkin mengedit sendiri. Yasmin mengusulkan, kenapa tidak minta bantuan Budi? Dia bermimpi jadi sutradara, sering rekam dan edit video sendiri. Di kamar hotel yang jadi ruang editing darurat, kehebatan Budi melampaui harapan. Dengan laptop tua, ia memahami ritme dan emosi dengan luar biasa. Ia mengusulkan ide brilian, close-up tangan keriput Ibu Linda dengan dok bubur, dipadukan dengan close-up tangan pengemudi ojek muda memegang gas di hujan. Dua pasang tangan yang menjalankan kota di malam hari. "Budi, kamu jenius," puji saya tulus. "Bukan, Tante. Ibu yang mengajari. Setiap orang yang berjuang layak diperlakukan dengan kebaikan." Dengan narasi saya, terjemahan Yasmin, dan bakat editing Budi, dokumenter mikro berdurasi 12 menit selesai tepat sebelum ke bandara. Judulnya, Pintu Terbuka di Balik Jakarta. Kembali ke London, saya tak punya pekerjaan. Nigel merusak reputasi saya. Tak ada media besar yang mau mempekerjakan saya. Satu-satunya harta, film pendek itu. Dengan harapan terakhir, saya kirim ke Festival Film Internasional Venesia. Beberapa minggu kemudian, email dari Italia datang. Film saya terpilih untuk kompetisi dokumenter. Saya menangis membaca berulang kali. Sebelum ke Venesia, saya kembali ke Jakarta mengucap terima kasih. Ibu Linda tak terlalu paham apa itu festival film, tapi ia ngotot memberi sekotak kue kering. "Bawa ini, makanan pesawat tidak enak." Di Lido di Venesia, saya, produser independen yang dipecat BBC, merasa tak pada tempatnya di antara kemewahan dan bintang. Nigel muncul di pesta koktail, nadanya mengancam, batalkan pemutaran atau hadapi Departemen Hukum BBC. Saya tak mundur. Di belakang saya ada Ibu Linda, Budi, dan ribuan relawan. Hari pemutaran, teater berkapasitas 500 kursi penuh, lampu redup. Film dimulai dengan tangan Ibu Linda menyendok bubur di tengah uap putih. Keheningan menyelimuti teater. Adegan demi adegan, bus malam, warung bubur, relawan di banjir, membuat penonton terpesona. Ada bisikan, ada yang menangis diam-diam. Saat adegan panggilan video dengan Nigel yang menyebut drama murahan, tawa pelan muncul. Tawa malu pada prasangka mereka sendiri. Di akhir, Ibu Linda menatap kamera. "Itu bukan hal istimewa. Kami hanya melakukan yang seharusnya. Lihat ada yang butuh, ya dibantu. Ada yang lapar, ya diberi makan. Apa istimewanya?" Layar gelap. Keheningan 3 detik terasa seperti seumur hidup. Lalu ketua juri, sutradara Inggris terhormat, berdiri perlahan dan bertepuk tangan sambil menatap layar. Satu persatu, seluruh penonton berdiri. Tepuk tangan meledak seperti badai. 12 menit 23 detik.
standing ovation terpanjang dalam sejarah seksi dokumenter Venesia. Budi di sebelah saya berbisik gemetar, "Tante, mereka mengerti." Malam penghargaan, ketika pembawa acara mengumumkan pemenang dokumenter terbaik adalah Pintu Terbuka di Balik Jakarta, saya naik panggung bersama Budi dan Yasmin. Memegang trofi singa emas, saya berkata, "Penghargaan ini bukan untuk saya. Ini untuk wanita tua yang memasak bubur untuk orang asing di malam Jakarta. Untuk anak laki-laki yang bermimpi jadi sutradara dan mengajari saya melihat cerita dengan hati. Untuk para relawan yang menyembuhkan luka badai dengan kebaikan. Untuk semua orang Indonesia yang diam-diam membuat dunia lebih baik." Kemenangan di Venesia seperti batu besar yang dilempar ke danau opini dunia. Gelombangnya menyebar luas. Film itu membangkitkan simpati dan pemahaman global terhadap Indonesia. Suara dukungan di forum internasional semakin menguat. Setahun kemudian, saya menjual apartemen di London dan pindah ke Indonesia. Kini saya sering duduk di sudut warung bubur Ibu Linda yang sudah terkenal dunia. Turis datang dari mana-mana, tapi esensi warung tak berubah. Pukul 5 pagi masih mengemupkan asap. Pengemudi ojek dan petugas kebersihan masih jadi pelanggan tetap. Saat Ibu Linda melihat saya, ia tersenyum seperti melihat cucu pulang jauh. "Sudah pulang, Nak? Lapar ya?" Saya jawab dalam bahasa Indonesia yang masih terbata-bata. "Bu, bagi saya Jakarta bukan lagi titik transit." Mata keriputnya berbinar. "Lalu sekarang apa, Nak?" "Rumah." Budi kini kuliah film di Paris, sedang menulis skenario film panjang pertama tentang Ibu Linda. Indonesia mengajarkan saya, kebesaran sejati sebuah naskah bukan pada gedung tinggi atau teknologi canggih, meski mereka juga memiliki itu. Kebesaran sejati ada pada kemanusiaan paling sederhana namun paling kuat di hati setiap orang. Kebaikan yang rela bayar ongkos bus orang asing. Kepedulian yang rawat luka korban badai, kehangatan yang nyalakan satu lampu dan masak semangkuk bubur untuk yang pulang malam. Ini kota yang berjalan 24 jam, tapi yang benar-benar menjalankannya bukan ekonomi dingin, melainkan hati yang hangat. Saya Eleanor. Sebuah kecelakaan 2 hari membuka kebenaran tersembunyi tanah ini. Kini saya memutuskan menghabiskan sisa hidup menceritakannya. Selama lampu warung Ibu Linda masih menyala, selama orang-orang di tanah ini terus saling peduli, cerita ini tak akan pernah berakhir. Terima kasih telah membaca. Jika tersentuh, bagikan agar lebih banyak orang melihat pahlawan biasa namun luar biasa Indonesia yang tersembunyi di sekitar kita.